Yang kedua, untuk ramalan cuaca, gaib itu yang tidak boleh kita percaya, sesuatu yang terjadi di masa akan datang dan kita yakini kebenarannya. Sedangkan sesuatu yang sedang terjadi hanya tidak di depan kita, itu tidak masuk dalam perkara gaib yang dilarang di dalam agama. Sebagai contoh, kita sedang berada di masjid ini, kita buat pengajian. Lalu tiba-tiba saya katakan, ternyata di pesantren saya di Cetkeung, saya minta izin, mohon maaf bapak-bapak sekalian, saya buru-buru pulang sekarang karena di depan rumah saya ada 2 orang tamu yang sedang menanti. Kan kaget bapak-bapak, kok itu boleh Pak Ustaz Najameh 2 orang ke rumah? Ini kan perkara gaib. Saya tahu karena saya punya aksesnya. Apa aksesnya? Saya pasang CCTV untuk mengawati depan rumah saya. Gawat tahu Ustaz bibit lagi orang keramat ni. Kejap dia bibitnya cakap 2 orang dengan pereknya. Saya bilang yang satu rambutnya panjang, yang satu sedang merokok. Detil kebegahan. Bukankah cerita itu yang disampaikan oleh Nabi kepada orang Quraisy saat menceritakan tentang Masjidil Aqsa? Orang Quraisy itu tidak tahu, mereka tahu bahwa Nabi belum pernah sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi bagaimana Nabi bisa menceritakan Masjidil Aqsa sedetil itu? Ternyata Allah perlihatkan 3 dimensi, 10 dimensi Masjidil Aqsa, lagi belum paham. Luar, dalam, berputar ada Allah Ta'ala. Gampang saja boleh bercerita. Maka kalau kita kehilangan barang-barang lalu mencari tahu informasi pada orang yang bisa melihat perkara tersebut, itu bukan perkara yang gaib. Bukan gaib yang definitif. Kenapa? Sudah terjadi, hanya ilmu kita terbatas. Sedangkan ramalan cuaca, dari namanya saja sudah benar, perakiraan cuaca. Apa arti pra? Belum. Mikira belum. Kawai dapat deh. Tetapi mereka yang membuat perakiraan, ada alat-alat secara adat itu memungkinkan, besar kemungkinan akan terjadi. Maka saat kita buat ramalan cuaca, kita buka aplikasi ramalan cuaca, kita diberitahukan bahwa Banda Aceh akan hujan pada jam sekian. Kemarin ketika buat kenduri maulid di pesantren tanggal 13, itu rencananya dari tanggal 6. Ditanya oleh Ustaz, kapan kita buat? Ini menurut ramalan cuaca sampai tanggal 13 itu masih terang cuaca. Tanggal 14 sudah hujan. Begadang dengan dan benar tanggal 13 itu enggak ada hujan, terang langit. Lehap laputlah langsung hujan. Ini pakai kok keramatan aku cakap. Padahal kita buka ramalan cuaca apa? Tak kalian tanggal-tanggal ke depan yang mampu terjangkau. Kenapa? Itu bukan ramalan tanpa bukti. Karena ramalan cuaca ini memperhatikan perjalanan awan, putaran angin berdasarkan dari pantauan satelit. Tetapi tidak boleh menyatakan pasti. Maka diingatkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan engkau katakan untuk sesuatu yang akan terjadi di masa depan, saya akan lakukan itu besok, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Nah, ini ada orang yang sampai gagal cuci sepeda motor hanya karena ramalan cuaca, besok hujan. Anak daerah Honda bukan, sang-sang tinggal hujan. Ternyata sampai seminggu ke depan enggak hujan-hujan. Honda betul juga. Ya, begitu sebelum rupanya hanya betul dapat cuaca. Gerah nanti enggak hujan. Kena ya rugo. Jadi tidak boleh menjadikan itu sebagai keyakinan, hanya boleh sebagai panduan saja. Maka ada ramalan yang tidak boleh. Apa ramalan? Tentang nasib di masa yang akan datang. Saya ini bagusnya tinggal di mana? Oh, kalau Anda tinggal di Prada, nasib Anda begini. Kalau tinggal di Cetkeung, nasib Anda begini. Ramalan tentang itu. Melihatlah garis tangan, ini Anda kalau kawin dengan si fulan nasibnya begini. Itu yang tidak boleh dipercaya tentang sesuatu yang akan datang. Tapi tentang, itulah dibuat ada ilmu firasat namanya. Dirangkum oleh para ulama pengalaman-pengalaman masa lalu sampai lahirlah kitab Tajul Muluk. Itu ada sikap-sikap tertentu yang membentuk tabiat. Nyo menyanyi temo elalat agaknya urang, menyanyi temo elalat agaknya urang. Itu dipelajari turun-temurun. Bukan ramalan, itu tabiat berulang-ulang. Orang kalau sudah begini, begini tabiatnya. Maka yang paling umum kita berucap adalah orang yang tumbuh tai lalat di telapak kaki itu suka berjalan. Tapi apakah sudah pasti? Nanti ada perubahan disebabkan karena perkembangan ilmu dan keyakinan. Maka dikatakan oleh para ulama, tidak boleh mempelajari ilmu firasat seperti kitab Tajul Muluk kecuali orang-orang yang keimanannya sudah mantap.
Kenapa? Agar tidak berburuk sangka kepada orang lain. Begitu duduk dengan kawan, terlihatlah tai lalatnya tumbuh di bibir, rumahnya cerewet hati. Langsung berburuk sangka. Duduk dengan kawan saat berjabat tangan, terlihat tai lalatnya tumbuh di antara ibu jari dengan jari telunjuknya, tangki kereta jadi bipeng limau. Langsung kita berburuk sangka hanya dengan melihat tanda-tanda. Padahal tanda-tanda fisik bisa berubah dengan sebab pendidikan, dengan sebab keimanan. Itu hanya sebagai panduan umum saja. Demikian. Maka besok sudah boleh lihat cuaca. Hanya tangki terang tapi itu pun jam laut. Tapi tetap sediakan payung sebelum hujan. Cuma kalau ke laut jangan bawa payung. Jangan payung ke pohon. Jadi bawa mantel saja. Mantel, jangan mentel. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula demikian kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin rabbal alamin. Hadanallahu bikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang paling penting 10% hasil penjualan ini akan kita donasikan kepada sahabat-sahabat yang lebih membutuhkan. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo